Jumpa lagi bersama-sama. Hai semuanya, ya. Kita akan dengarkan sebuah kisah, tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, klik logo jempolnya, tulis komen tentang pandangan Anda, ya, ketika mendengarkan kisah ini dan jangan lupa subscribe. Silakan juga share untuk membantu teman Anda juga dapat diingatkan. Tetapi yang paling terpenting dari itu yaitu adalah jangan cemas. Kisah kali ini menceritakan tentang setiap orang itu punya hidupnya sendiri-sendiri, saudara. Ya, jadi jangan terlalu cepat menilai karena mereka punya kisah atau ceritanya dia seperti apa. Suatu saat ada seorang anak laki-laki, usianya dia nggak masih kecil, usianya udah besar, 24 tahun. Ya, nah dia melihat keluar dari jendela kereta api. Ya, karena dia sedang naik kereta api. Kemudian dia teriak-teriak kepada ayahnya. Ayah, ayah, ada pepohonan di belakang. Itu pohon. Bagus sekali. Nah, kemudian ayahnya melihat anak ini. Dia tersenyum saja. Dan dengan bahagia. Nah, ketika melihat hal itu, ada seorang pasangan muda yang duduk di dekatnya. Melihat perilaku kekanak-kanakan usia 24 tahun dengan kasihan. Mungkin dia mikirnya begini, ini anak udah besar tapi kenapa masih seperti anak-anak, ya, kekanak-kanakan sekali. Dan setelah itu yang terjadi, anak muda yang usianya 24 tahun berseru lagi, ayah, itu lihat, ada awan berlari bersama-sama dengan kita. Wih, itu awan keren. Nah, akhirnya saudara, pasangan itu tadi itu ya tidak bisa menahan diri dan dia berkata kepada lelaki tua atau ayahnya ini, Pak, ini anak umur 24 tahun ya. Kenapa Bapak nggak membawa putra Anda ke dokter? Orang tua itu tersenyum dan berkata, saya melakukan ini ada maksudnya, ada tujuannya. Ya tapi kan anak ini aneh. Masa umur sudah banyak seperti ini, tapi kok sikapnya seperti kanak-kanak? Seperti anak balita umur 5 tahun yang baru saja keluar dari rumah gitu. Dia ngelihat pohon, dia bersemangat, excited, dan dia ngelihat awan, dan dia ngelihat mobil lagi, dan lain sebagainya. Nah, suatu saat ayahnya menjelaskan gini, jadi ceritanya begini. Kami berdua, saya sama anak saya 24 tahun ini, baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya ini buta sejak lahir. Dan baru saja dia mendapatkan matanya hari ini. Dan dia bisa melihat. Dengan malu saudara. Pasangan itu akhirnya, oh maaf pak, jadi buta sejak lahir ya? Iya, jadi nggak bisa melihat. Wajar kalau dia melihat pohon semangat. Lihat mobil semangat. Yang lihat awan semangat. Karena itu baru pertama kali dia ngelihat itu semuanya. Maaf pak, saya tidak memahami. Ternyata seperti itu kondisinya. Sudah lihat dari kisah ini apa yang bisa kita pelajari. Setiap manusia memiliki jalan ceritanya masing-masing. Jadi jangan kita itu menilai orang sebelum Anda benar-benar mengenal mereka. Penilaian manusia itu selalu berdasarkan apa yang dilihat. Tetapi ketika Anda mengenal sesungguhnya ada cerita apa di balik itu semuanya, maka engkau akan memahami apa yang sedang terjadi dan menjadi ikut solidaritas. Anda tahu di situ? Nah, apa yang saya coba sampaikan di sini adalah bahwa kita semua memiliki keadaan yang berbeda-beda, ya. Kalau Anda sebagai seorang leader, cobalah memahami bawahan saudara. Apa yang dialami oleh mereka, apa yang dibutuhkan oleh mereka. Kalau Anda sebagai anak buah, cobalah pahami apa yang dirasakan oleh pemimpin Anda. Ya, ketika engkau belajar memahami orang lain, maka saudara akan bisa mengetahui lebih baik
tentang keputusan yang nantinya Anda coba ambil. Ya kan? Karena di sini kita mesti memahami, saudara, belajar mengenal orang bukan dari pertama kali Anda lihat, tapi belajar mengenal orang dari apa yang sedang dialami oleh dia. Tentang apa yang dibutuhkan, tentang apa yang dialami, apa yang sedang dihadapi. Karena Yesus itu senantiasa mengenal kita, bukan dari luarnya saja. Dia mengetahui betul apa yang sedang engkau rasakan. Bahkan sampai air mata kita keluar itu juga dia tahu. Dan semua air mata yang sedang keluar dapat dirubah oleh Tuhan menjadi air mata sukacita. Ya kan? Jadi di sini mari bersama-sama belajar mengenal orang, belajar memahami orang. Dan saya ingat suatu saat saya ada di Makassar, ya. Yang terjadi adalah kami makan bersama-sama dengan rekan-rekan. Ada diaken, ada penatua, ada jemaat, ada para pastor yang ada juga. Nah, suatu saat yang terjadi tanpa sengaja, saya melihat piring sebelah saya itu kosong, bapak-bapak. Saya ambilkan dia makanan. Saya lupa makanannya apa. Cuman saya ngelihat ada mangkok ya. Saya ambilin mangkoknya, terus saya ambilkan supnya ke situ dan saya kasihkan ke dia. Karena saya ngelihat kok kosong. Kita semua makan tapi kok dia belum makan dan saya lihat piringnya kok kosong. Saya tuangkan makanan itu ke mangkoknya dia. Saya kasihkan, ini Pak. Sudah tahu yang terjadi apa? Hanya peristiwa sederhana seperti itu, orang itu langsung ngecap saya, ngasih label pada saya. Labelnya apa? Pak Billy baik orangnya. Dan itu diingat terus. Sampai bertahun-tahun ya, ada 2 atau 3 tahun peristiwa itu, ketemu lagi kita makan ya, kumpul-kumpul gitu. Dia langsung berkata pada saya. Dia ngomong sih sama istrinya. Dan istrinya menyampaikan kepada saya, baik, Pak Billy baik orangnya, kata suami saya. Loh, dari mana kok bisa ngomong saya baik? Iya, karena waktu itu diambilkan makan. Dan itu ingatnya sampai hari ini. Sudah lihat? Jadi perbuatan sederhana yang kadangkala kita tidak sadar bahwa kita melakukan itu, ternyata itu bisa menjadi momentum yang sangat berharga bagi dia. Nah, yo, kita nggak sadar, saudara. Saya cuma ngelihat apa yang dibutuhkan dia, apa yang diperlukan, apa yang diperlukan saya untuk bantu dia. Saya mengatakan apa, that's it, sederhana begitu saja. Tetapi ternyata itu semuanya memberi suatu momentum. Nah, kalau dia seperti itu, terima dari saya, dia diambilkan makan. Otomatis, saudara, dia akan melihat, mungkin melihat istrinya, melihat anaknya, melihat temennya, kok kosong. Saya ambilin makan dah. Stres. Karena kemarin saya ngelihat contoh dari Pak Billy ngambilin makan saya, sekarang saya ngambilin makan orang. Anda lihat di situ, secara tidak langsung kita bisa menjadi dampak. Kita bisa memberi pengaruh. Dan kita bisa menjadi teladan. Padahal saya nggak bermaksud. Jadi intinya, saudara, kita jangan terlalu cepat untuk menilai orang sebelum Anda mengenal mereka dengan sungguh-sungguh. Oke? Ya, jadi jangan salah paham sama orang. Jangan dengan cepat mengambil keputusan, gitu ya. Tapi cobalah memahami ketika Anda berada di dalam posisinya dia, ketika engkau sedang mencoba sepatunya dia, maksud sepatu adalah menempatkan posisi kita di dalam keadaan yang sedang mereka hadapi. Ya, saudara akan mencoba untuk memahami dan mengerti. Dan di situ saudara akan belajar lebih cepat. Karena kita belajar dari pengalaman orang, ya kan? Memang pengalaman adalah guru yang terbaik untuk ngajarin kita supaya lebih sabar, ngajari kita untuk lebih teliti, ngajari kita untuk disiplin. Tetapi kita tidak perlu mengalami itu semua baru kita belajar tentang kesabaran. Nggak perlu. Engkau bisa belajar dari pengalaman orang
Sehingga nanti ketika engkau mengalami kondisi yang seperti itu, engkau bisa mengambil tindakan yang tepat, mengambil tindakan yang bijak, dan engkau bisa menjadi seperti yang sudah Tuhan rencanakan. Ya, menghindari salah paham, menghindari miscommunication, salah komunikasi. Ya, saya kira dia begini, ternyata bukan begitu. Aduh, nanti yang malu siapa? Diri kita. Kita sudah terlanjur mengucapkan kata-kata yang ya kiranya itu komplain, mau narik balik kan susah, ya kan? Kita sudah terlanjur mengambil tindakan, nah menarik balik kan susah. Ya bisa sih ada obatnya dengan cara saudara, maaf ya, ini memberi hadiah atau memberi apa yang menjadi bahasa kasihnya dia, kan gitu toh. Tapi daripada kita salah paham dulu dan kita nanggung malu, kan lebih baik kita belajar memahami apa yang dialami oleh mereka dan jangan cepat mengambil kesimpulan. Ya, saya harap kisah ini dapat mengingatkan kita untuk semakin sadar bahwa kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Amin.